Bagi Yesus segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Hanya Dialah Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
kasih. Engkau telah menunjukkan kasih-Mu bagi kami. Dengan Engkau mati di atas kayu salib ketika kami berdosa. Siapa kami Tuhan? Kalau kami boleh berharga di mata-Mu. Sungguh kami merasakan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua hanya karena berkat Tuhan. Semua hanya karena anugerah-Mu. Kami percaya pagi hari ini kuasa-Mu yang sanggup menyelamatkan kami. Kami percaya Engkau hadir atas kami. Mari Roh Kudus, kami luaskan Kau bekerja atas kami. Kami rindu lawatan-Mu. Kami rindu Tuhan urapan-Mu. Kehadiran-Mu itulah yang menjadi surga bagi kami. Dan kami percaya kehadiran-Mu yang memberkati kami. Kehadiran-Mu menjamah hidup kami Tuhan. Serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Engkau urapi hamba-hamba-Mu Tuhan. Baik WL, sehingga pemain musik hamba-Mu yang memberitakan firman Allah. Kami percaya kerajaan-Mu hadir atas kami Tuhan. Tidak satu kuasa pun Tuhan bertahan Tuhan atas hadirat-Mu. Sebab itu kami tolak segala kuasa kegelapan roh apapun. Kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami siap memberkati Engkau dengan pujian kami. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu dengan iman dan pengucapan syukur. Dan kami mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Yesuslah yang termanis dalam hidup kita. Dia yang terutama. Dan biarlah setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, Yesuslah Tuhan. Engkau yang terindah dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Tiada
Raja kita, Yesus Kristus, yang telah bangkit dan menang bagi kita. Amin. Bersyukurlah kepadanya. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya.
Selamat bergabung dalam ibadah online GPDI COTW Temanggung. Anda masih bersemangat di dalam Tuhan? Haleluya! Sebelum ibadah dilanjutkan, kita simak dulu info berikut ini. Bagi Anda yang ingin mendaftar baptisan air, Anda dapat menghubungi sekretariat atau Ibu Anita Aris Santoso. Adapun pelaksanaannya, menunggu keputusan pemerintah ketika social distancing dinyatakan selesai. Anda tetap dapat mengikuti tayangan ibadah melalui akun YouTube GPDI COTW Temanggung. Ibadah Minggu pagi ditayangkan jam 6 pagi. Ibadah Minggu sore ditayangkan jam 6 sore. Ibadah Pelnap ditayangkan hari Minggu jam setengah 9 pagi. Ibadah pendalaman Alkitab ditayangkan setiap hari Rabu jam 6 sore. Bidstone pagi ditayangkan setiap Senin sampai Sabtu jam 5 pagi. Anda dapat mengunduh aplikasi COTW Family di Google Store. Aplikasi Warta Jemaat online ini dapat membantu Anda mendapatkan informasi COTW News atau pengumuman gereja, renungan harian, mempermudah masuk kanal YouTube GPDI COTW Temanggung, pokok doa dan bantuan doa bagi jemaat, rema yang update setiap hari, serta ringkasan khotbah per minggu. Anda juga dapat membuka website kami di www.gpdicotwtemanggung.or.id bila Anda tidak dapat mengunduh WJ online. Dan Anda tetap bisa mendapatkan informasi terkini mengenai gereja kami. Apa saja yang perlu kita siapkan untuk ibadah online? Bangun tepat waktu. Jangan lupa mandi dulu. Pakai baju yang pantas karena kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Siapkan Alkitab. Duduk yang manis. Ajak orang di rumah untuk bangun mesbah keluarga. Ikut memuji Tuhan, jangan diam saja. Ikuti khotbah dengan sungguh-sungguh. Selamat ulang tahun kami ucapkan untuk Bapak Ibu Saudara yang lahir di bulan Mei. Yesus adalah kasih karunia dan kebenaran. Tetap semangat merenungkan firman Allah. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Sore hari ini tidak satu pun yang meluput dari kasih Tuhan. Mari kita melihat karyanya yang begitu mulia. Pengorbanannya atas setiap kehidupan kita. Sebetulnya kita mau sujud menyembah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita terima firman-Nya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau ada.
ku kan nebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan,
Bagaimana pujian ini mengatakan tidak ada yang luput dari karya kasih. Buat anak-anak, kalian mulai berpikir, waduh gimana dengan saya? Saya mau mendoakan buat anak-anak 18 tahun ke bawah. Mungkin kalian mulai berpikir, ya saya ucapkan selamat juga. Tadi pagi memang saya lupa untuk mengucapkannya. Buat mereka yang lulus kelas 12 ya, kelas 3 SMA. Tetapi berapa banyak kali kita mulai berpikir, gimana nanti tentang hidup saya? Gimana nanti tentang kelanjutan? Saya nggak punya kepastian. Ingat minggu lalu Om Andre sempat sampaikan begini, Allah kita adalah Allah atas ruang dan waktu. Dan ketika Om Andre sampaikan Allah atas waktu, Om Andre sampaikan begini, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan pada hari ketiga, Allah menciptakan matahari pada hari keempat. Dan kita lihat tumbuh-tumbuhan ada duluan sebelum matahari. Dan tumbuh-tumbuhan gak bisa hidup tanpa matahari. Dan berapa banyak kali kita mulai berpikir, iya tumbuh-tumbuhan kan kalau misalnya hari ini ditanam, besok belum tentu tumbuh. Tapi kalian harus tahu, 2 Petrus 3 ayat 8 mengatakan, satu harinya Tuhan itu 1000 tahunnya manusia. Satu harinya Tuhan itu 1000 tahunnya manusia. Jadi selama 1000 tahun tanaman itu tidak ada matahari. Mazmur 90 ayat 4 juga mengatakan, tulisan Musa, bahwa di hadapan Tuhan hari kemarin itu seperti 1000 tahun. Jadi satu harinya Tuhan itu 1000 tahun. Bagaimana tanaman bisa tumbuh, bagaimana tanaman bisa berbuah tanpa matahari, tanpa sinar matahari. Tapi ingat, Wahyu pasal 22 ayat yang kelima mengatakan, Tuhan sendiri menjadi mataharinya. Ketika kalian juga mulai berpikir, gimana dengan pendidikan saya, gimana dengan masa depan saya? Ingat, Tuhan jadi mataharimu. Tuhan jadi mataharimu, Tuhan jadi mataharimu, Tuhan jadi mataharimu. Bapak Ibu juga mungkin engkau mulai berpikir, gimana saya bisa bekerja, gimana perekonomiannya seperti ini. Tuhan jadi mataharimu, dan ketika Tuhan jadi mataharimu, daripadanya tersedia semua penyediaan. Itu sebabnya percaya, anak-anak yang ada, kalian angkat tangan dengan iman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada, kalian kita mulai menyerah kepada Tuhan. Kita angkat tangan juga, kita mau menyerah kepada Tuhan. Dan kita mau katakan, tiada satupun yang luput dari karya. Tiada satupun yang luput. Nyanyikan dengan iman. Karena inilah keyakinan kita. Bagimu segala pujian, segala pujian, hormat kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku memujamu Tuhan. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Dialah Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami deklarasikan buat anak-anak ini Tuhan, Engkau menjadi surya kebenaran bagi mereka. Engkau menjadi penyedia, Engkau menjadi masa depan mereka, Engkau menjadi hikmat mereka, Engkau menjadi hidup dan kekuatan mereka. Terima kasih, firman-Mu mengatakan orang-orang muda bisa lelah, bisa jatuh tersandung, menjadi lelah dan lesu. Tetapi bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan
akan menerima kekuatan baru. Dan itu terjadi bagi setiap orang-orang muda ini. Mereka dipelihara aman di dalam kasih Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa, Tuhan tolong juga para orang tua dan wali. Biarlah mereka juga tetap berharap dan bergantung kepada Tuhan. Menyerah hanya kepada Tuhan. Dan kami boleh melihat ketika kami menyerah kepada Tuhan, Engkau adalah Allah penyedia kami. Engkau adalah Allah kekuatan kami. Itu sebabnya pada malam hari ini kami mau Tuhan tetap berpegang. Kami tetap melekat hanya kepada Engkau. Kami mau melekat kepada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami. Kami siap untuk mendengarnya. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian masih bersemangat pada hari ini? Ya, biarlah pada hari ini kita tetap bersemangat. Saya minta tolong PJ-nya itu tadi dirubah. Oke, ketika kita bersemangat dengan Tuhan, ada kasih Tuhan yang menopang kehidupan kita. Ada kasih Tuhan yang benar-benar menjadi penyedia bagi kita. Dan ketika kasih Tuhan menjadi penyedia bagi kita, tidak perlu takut. Minggu lalu memang saya sempat sampaikan, dia tetap adalah Allah ruang dan waktu. Dia adalah Allah atas ruang-ruang kehidupan kita, tetapi dia adalah Allah atas waktu-waktu kehidupan kita. Dan ketika bicara tentang Allah atas waktu, kadangkala kita mulai berpikir, kita memang kita terikat oleh waktu. Kita nggak mungkin bisa maju atau mundur seenaknya kita. Kita hanya bisa ikuti alamiahnya. Tapi kabar baiknya, dia adalah Allah atas ruang dan waktu. Dia tetap berkuasa atas segala sesuatu. Itu sebabnya biarlah kita lebih melekat kepadanya. Dan kalau di bulan ini kita bicara tentang milikilah visi berdasarkan pewahyuan, ya, berdasarkan kita mendengarkan firman Allah. Dan itu diangkat dari Injil Yohanes 1. Coba kita melihat Injil Yohanes 1 ayat 14. Sebelum saya sampaikan firman Allahnya, kita akan melihat dulu kenapa ini menjadi tema kita di bulan ini. Injil Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya. Jadi firman itu memang roh, nggak kelihatan. Tetapi kita sudah melihat, karena apa? Firman menjelma menjadi manusia. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini kabar baiknya. Yesus itu adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Dan kita sudah melihat. Dan biarlah bukan hanya sekedar kita melihat, oh ya, Yesus adalah juru selamat saya. Saya hanya mau sampaikan, Rasul Yohanes dialah yang menikmati pewahyuan secara khusus bahwa Yesus itu adalah Allah, Yesus adalah anak Allah. Jadi Yesus adalah Allah sendiri. Dan itu bisa dinikmati oleh Yohanes. Itu sebabnya yang membuat Rasul Yohanes menjadi rasul yang paling bertahan. Saya hanya mau sampaikan di antara 12 rasul yang paling bertahan sampai terakhir adalah Rasul Yohanes. Enggak ada matinya. Ya, orang Betawi bilang enggak ada matinya. Ya memang dia satu kali mati, tetapi kenyataannya ketika dia disiksa, sampai digoreng, dia nggak mati, sampai disiksa, dia nggak mati, sampai akhirnya waktu itu Kaisar mulai taruh dia di Pulau Patmos dan mulai berpikir biar dia mati di sana. Memang satu kali dia mati di sana, tapi tidak langsung dalam hanya 1-2 tahun. Bahkan dia terima pewahyuan, ya, dia terima pewahyuan dari Allah tentang akhir zaman di Pulau Patmos. Di Pulau Patmos itu tidak ada tanaman, tidak ada mata air, tidak ada apa-apa. Yang ada hanya ular beludak. Tetapi kenyataannya Rasul Yohanes mengalami. Karena apa? Rasul Yohanes punya pewahyuan. Yesus itu adalah Allah.
Dan tidak heran Rasul Yohanes satu-satunya di dalam Injil Yohanes yang menuliskan. Coba kita lihat Yohanes 18 ayat yang ke-6. Injil Yohanes ketika Yohanes dia mengalami juga bersama dengan Yesus waktu Yesus di Taman Getsemani dan hendak ditangkap oleh pengawal-pengawal bait Allah. Waktu itu para pengawal bertanya, manakah yang namanya Yesus? Sudah lihat Rasul Yohanes mulai berkata begini. Munculkan lagi, akulah dia. Dan ingat, waktu itu Yesus tidak berbahasa Yunani, Yesus berbahasa Aramaik, dia berbahasa Ibrani, dia mulai berkata, eheye, akulah dia. Kata-kata yang biasa saja, tetapi apa yang terjadi? Mundurlah mereka, para prajurit itu, dan jatuh ke tanah. Bayangkan, hanya dengan satu kata-kata, eheye. Akulah dia. Mereka jatuh ke tanah. Glebak bahasa Jawanya. Apakah kemudian Yesus lari? Kemudian menyelamatkan diri? Tidak. Yesus sadar. Dia memang harus menyerahkan dirinya. Dan saudara tahu, kata eheye ini adalah satu pewahyuan Allah sendiri di zaman Musa. Ketika Musa terpanggil untuk memimpin bangsa Israel. Waktu itu Tuhan menampakkan diri lewat semak belukar yang bernyala-nyala. Tetapi semak itu tidak hangus. Dan Musa mendekati semak belukar itu. Dan waktu itu Tuhan mulai berkata, Musa tanggalkan kasutmu. Kemudian Musa mulai bertanya, siapa engkau? Keluaran 3 ayat 14 mengatakan, aku adalah aku. Eheye, Asher, eheye. Aku adalah the great I am. Kalau saudara lihat mungkin di situs kami, atau saudara lihat di Warta Jemaat, atau saudara mungkin Warta Jemaatnya kok masih sama, saudara bisa update ulang. Ya, karena sudah ada permintaan untuk diupdate ulang Warta Jemaat kami. Kalau saudara update ulang maka saudara akan lihat di bagian atasnya ada tema bulan ini. The Great I Am. Itulah eheye. Aku adalah aku. Dan kabar baiknya itulah Allah yang menjumpai Musa. Tetapi itulah juga Allah yang menciptakan langit dan bumi. Itulah Allah atas ruang dan atas waktu. Itulah eheye. Dan ketika Yohanes dia punya pewahyuan secara khusus tentang siapa Yesus. Orang mungkin bisa mencela. Mungkin saudara sebagai orang Kristen dicela. Yesusmu adalah Yesus yang mati. Yesusmu adalah Yesus yang ya saudara bisa saja dihina. Kita nggak perlu coba membela. Izinkan Tuhan sendiri yang tunjukkan kasih-Nya dan kebenarannya kepada orang-orang yang mencela. Ingat, Saulus pernah memusuhi Yesus. Tapi dengan kasih dan karunia-Nya Tuhan ubahkan Saulus jadi Paulus. Saudara, jangan kecewa kalau engkau dicela karena orang Kristen dan dianggap Tuhanmu Tuhan mati. Tuhanmu gak masuk akal. Ingat, temukan pewahyuan bahwa Yesus kita adalah eheye, the great I am. Dan itulah yang membuat Yohanes bisa bertahan. Ya, minggu lalu, Rabu, Bapak Petrus Rediwan menyampaikan bagaimana yang membuat kita bisa bertahan. Iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus. Bukan Yesus. Karena kalau di Filipina atau di Spanyol ada banyak namanya Yesus. Ketika saya ada di Hawaii ada satu teman juga namanya Yesus. Tapi dia nggak mau pakai namanya Jesusnya. Ya, karena dia menyebut pakai J itu dipanggil pakai H, Jesus, ya, dia nggak mau disebut, ya, ada nama belakangnya. Tetapi lebih daripada sekedar kita kenal Yesus itu, kenalilah Yesus sebagai the great I am. Dan ketika engkau temukan pewahyuan Yesus adalah the great I am, eheye dalam hidupmu, ya. Engkau tinggal di dalam Yesus, Yesus tinggal di dalam engkau.
engkau aman, engkau dipelihara. Sebagaimana Rasul Yohanes di dalam Injilnya, kita bisa melihat, kita pernah membahasnya di dalam Wahyu pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Ada empat binatang, ada yang satu seperti singa, itu adalah Injil Matius. Yesus digambarkan sebagai raja, tidak heran ada silsilah. Di Injil Matius 1 ada silsilah Yesus Kristus. Kemudian makhluk yang kedua digambarkan seperti lembu jantan. Itu adalah Injil Markus. Yesus digambarkan sebagai hamba. Markus 10 ayat 45 mengatakan, Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani. Karena dia datang sebagai hamba. Injil Lukas, Yesus datang sebagai manusia jasmani. Tidak heran kita lihat di dalam Lukas pasal 3 ayat 23 ke atas ada silsilah tentang Yesus, tapi bukan hanya sampai Abraham, tapi sampai Adam. Silsilahnya sampai Adam. Bahkan mulai dari Lukas pasal yang pertama ditulis semua tentang keluarganya Yesus, tentang Elizabeth, tentang Maria, tentang semuanya. Menunjukkan Yesus adalah manusia. Jadi ketika Yesus ada di muka bumi, dia juga merasakan kita sebagai manusia. Tapi kabar baiknya, Injil Yohanes dimulai dengan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Dan firman adalah Allah. Saudara lihat, pada mulanya adalah firman. Yohanes dia lihat Yesus adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Firman itu adalah Allah. Itulah pewahyuan. Injil Yohanes menuliskan Yesus adalah Allah. Dan tidak heran di akhir Injilnya, kalau saudara lihat Yohanes 20 ayat 31, coba munculkan Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Wow, saudara lihat di akhir Injilnya, bahkan di Injil yang di ayat yang terakhir, Injil Yohanes 21 ayat 27 kalau saya tidak salah. Pokoknya ayat terakhir, Injil Yohanes 21 ayat yang terakhir itu ayat keberapa tuh? Bisa carikan ayat terakhir Injil Yohanes 21 ayat terakhir. Ayo rekan-rekan. Yohanes 25. Ya, masih banyak hal lain yang diperbuat Yesus, tetapi jika semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Sudah lihat? Yesus adalah Allah. Kalau kita terima pewahyuan Yesus adalah Allah, maka engkau akan lihat semua yang tertulis itu membangkitkan iman, dan engkau akan alami hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Amin saudara. Saudara mau izinkan the great I am itu menjadi bagian dalam hidup kita? Percaya, walaupun situasinya penuh ketidakpastian, percaya saja. Baik, hari ini kita bicara tentang satu tema, kalau saudara mungkin memperhatikan, judulnya Stuck on You. Kalau saudara-saudara seangkatan saya mungkin saudara langsung teringat lagunya Lionel Richie, Stuck on You. Ya, artinya melekat. Karena berapa banyak kali di hari-hari ini apa yang lebih melekat dalam hidup kita? Yang lebih melekat dalam hidup kita adalah semua peristiwa di dalam dunia. Semua berita-berita itu lebih melekat. Bahkan semua yang saudara lihat. Saudara boleh lihat drama Korea, saudara boleh lihat Netflix, saudara lihat. Dan kadang-kala itu yang lebih melekat. Bahkan seringkali gara-gara saudara melihat lampor film horor, sehingga yang lebih melekat adalah wah takut, mau ke WC minta ditemenin. Ya, berapa banyak kali itulah yang lebih melekat. Dan yang lebih melekat seringkali adalah mungkin
statistik perekonomian. Yang lebih melekat adalah angka-angka. Dan saudara mulai melihat, waduh dolar Amerika sudah sekian. Dan itu melekat dalam hidup kita. Apa yang lebih melekat? Dan saudara tahu, mari kita melihat sebagai ayat pertama di dalam 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-23. 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-23 mengatakan demikian. Karena kamu telah dilahirkan kembali dari benih yang fana, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman yang hidup dan yang kekal. Kita sebetulnya sudah dilahirkan waktu kita percaya Yesus adalah juru selamat. Firman Allah mengatakan kita dilahirkan dari benih yang tidak fana, incorruptible seed. Bisa ubah ke terjemahan bahasa Inggris, karena di dalam terjemahan bahasa Inggris mengatakan incorruptible, being born again not of corruptible seed. Bukan menurut benih yang bisa dikorup, but incorruptible. Kita dilahirkan dari sesuatu yang tidak bisa dikorup, tidak bisa digoncangkan. Nah, permasalahannya kalau kita sadar kita bisa diselamatkan karena percaya kepada firman. Firman itu adalah firman yang incorruptible. Firman adalah benih yang tidak bisa tergoncangkan. Tapi kenapa seringkali yang lebih melekat di hati dan pikiran adalah perkara yang bisa tergoncangkan? Kenapa tidak izinkan yang tak tergoncangkan itu menjaga hati kita? Kenapa kita seringkali lebih percaya kepada, aduh saya lihat tingkat inflasi 1 digit, 2 digit. Dan seringkali itu menjadi sesuatu yang menggoncang. Kenapa kita, bukan berarti kita nggak perlu baca-baca semua itu. Saudara boleh baca, nggak salah. Saudara tahu informasi dari dunia ini, itu tidak salah. Tapi apa yang lebih stuck on us, apa yang lebih melekat kepada kita? Yang corruptible atau yang incorruptible? Yang bisa digoncangkan. Kalau pikiranmu hanya melekat kepada uang, kepada kekayaan, kepada harta dunia, maka semuanya itu bisa tergoncangkan. Bahkan minyak dunia saja kan bisa minus. Saudara ingat beberapa waktu lalu harga minyak dunia kan sampai minus. Di bawah 0 harga minyak dunia. Saudara mau berharap kepada minyak dunia? Saudara mau oke Pak, kalau saya punya emas, Oke, puji Tuhan ya. Kalau saudara punya emas, saya bersyukur istri saya juga punya emas, Mas Andre. Ya, 65 kilo. Ya. Wah, dia berapa miliar, tapi lebih daripada emas 65 kilo. Ya. Kami punya Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara boleh punya emas, saudara boleh punya yang lain. Tapi ingat, emas pun adalah corruptible. Emas bisa dicuri, emas bisa hilang, bahkan emas bisa pudar. Dan besok di dalam kerajaan sorga, emas hanya jadi jalannya. Saya hanya ingat ada sebuah joke, jadi ceritanya ada seorang kaya, dia meninggal, kemudian dia orang yang percaya kepada Tuhan, dia mulai berkata Tuhan. Kemudian waktu dia dipanggil malaikat, kemudian ketemu dengan malaikat, dia bawa emasnya. Kemudian malaikat mulai berkata gini, nggak usah dibawa emasnya. Aduh, ini adalah biar menjadi peringatan buat saya. Saya di dunia bekerja keras. Akhirnya suara dari atas berkata, biarin aja. Biar suruh dia bawa 1 atau 2 kilo. Akhirnya dia bawa 1 dan 2 kilo, hanya 2 batang. Dia bawa 2 batang emas. Kemudian begitu sampai di sorga, jegrek sampai di sorga, dia kaget sekali. Rupanya jalan di sorga terdiri dari emas.
Dan emasnya lebih murni daripada emas yang dia bawa. Kemudian dia dengan malu-malu, kemudian dia buang emasnya. Tiba-tiba waktu dia buang emasnya, ada orang yang berkata, jangan buang sampah sembarangan. Karena emas di dalam kerajaan sorga hanya dianggap sampah. Pintu gerbangnya dari mutiara. Jadi saudara bisa melihat semua yang ada di dalam dunia itu adalah sesuatu yang bisa tergoncangkan. Dan tidak kekal. Kenapa hati kita lebih melekat kepada itu? Baik, hari ini kita akan bicara tentang ada 5 hal. Biarlah hal ini inilah yang membuat kita tetap melekat. Melekat kepada 5 hal. Dan 5 hal ini adalah kenyataan Tuhan bagi setiap kita. Baik, kita lihat yang pertama. Apa yang pertama? Kasihnya kepada dunia ini. Yohanes 3 ayat 16. Coba kita melihat Injil Yohanes 3 ayat yang ke-16. Kasih Allah kepada dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Perhatikan. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Klik. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan siapa? Menyelamatkan dunia oleh Dia. Jadi 2 ayat ini adalah ayat yang menjadi dasar iman orang percaya. Karena kasih Allah kepada dunia ini. Menarik sekali kalau saudara lihat secara istilah kasih Allah kepada dunia. Kasih Allah, kalau kata dunia ini di dalam bahasa aslinya menggunakan kata kosmos. Jadi kasih Allah kepada dunia yang kita pijak. Jadi berapa banyak kali orang mulai berpikir, karena begitu besar kasih Allah kepada manusia. Benar, Allah mengasihi manusia. Tapi kalau saudara lihat Yohanes 3 ayat 16, Allah mengasihi dunia. Dan dunia akan diselamatkan lewat siapa? Lewat orang percaya. Sehingga, coba kembali lagi ke Yohanes 3 ayat 16 kan tadi mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan kosmos ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi orang itu perlu percaya, karena itu menjadi bagian dari rencana Allah. Allah mengasihi dunia. Berapa banyak kali kita mulai berpikir, oh ya Allah mengasihi saya. Tapi kalau saya sudah mengikut Tuhan, kemudian nanti saya miskin. Siapa bilang? Ayat ini sebetulnya kalau saudara lihat secara hurufiahnya saja. Allah mengasihi saudara. Tapi Allah mengasihi juga dunia di mana saudara berpijak. Coba perhatikan ayat 17-nya. Perhatikan lagi ayat 17-nya. Sebab Allah telah mengutus anaknya ke dalam kosmos, ke dalam dunia. Bukan untuk menghakimi dunia, bukan untuk menghakimi kosmos ini, melainkan untuk menyelamatkan. Jadi Allah ingin selamatkan duniamu juga lewat keberadaanmu. Berapa banyak kali kita mulai berpikir, ya nanti kalau saya sudah ikut Tuhan. Ya sama seperti ada satu, ya saya buka-bukaan lah dengan pengerja. Ada satu pengerja ketika dia mau masuk sekolah Alkitab. Kemudian orang tuanya mulai berkata, waduh kalau kamu jadi pendeta, gak punya duit. Ya, karena dia saksikan di rayon kami, rayon pastori. Kalau kamu jadi pendeta gak punya duit, lebih baik kamu jadi guru, lebih baik kamu kuliah. Dan pengerja ini memang sempat kuliah. Dan belum jadi guru. Dan dia masih jadi pengerja. Saya beritahukan.
Dia bersaksi. Bahkan ketika dia masih jadi pengerja. Setiap kali orang tuanya, setiap kali tantenya butuh duit, dia bisa kirim. Bahkan pengerja ini bisa punya saham. Beli saham. Loh, dia saksikan kok di rayon kami, rayon pastori. Ya, di masa-masa COVID ini kan kami ada juga rayonan. Ya, saudara buat rayon juga lah di wah, cuman Pak, rayon saya kan cuman saya sama istri saya. Ya, saling bersaksi lah. Ya, saling memuji, apa salahnya sih? Loh, saya hanya mau sampaikan gini. Berapa banyak kali kita mulai berpikir, kalau saya jadi hamba Tuhan, dunia saya runtuh. Halo. Biarlah kita lebih stuck, kita lebih izinkan melekat kepada firman. Allah mengasihi dunia. Tuhan ingin selamatkan juga duniamu, kosmosmu lewat imanmu. Ketika engkau percaya ketika engkau mulai bersungguh-sungguh, saya nggak minta saudara kemudian jadi pendeta semuanya, bukan soal itu. Tapi ketika engkau bersungguh-sungguh lakukan firman Allah, Allah juga akan berkati kosmos hidupmu. Saudara ingat Daniel, Asaria, Misael dan Daniel, Hananya, Misael dan Asaria. Ketika mereka lebih mengasihi Tuhan, mereka tetap tinggal sebagai pegawai Raja Babel. Dan yang menarik sekali bahkan sampai Daniel, ingat Daniel dia bukan kemudian dia jadi pendeta. Dia tetap menjadi seorang negarawan. Tapi dia adalah seorang nabi, seorang negarawan, seorang pejabat yang tetap hidup dalam takut akan Tuhan. Dan kenyataannya apa? Daniel bisa dipakai di 4 raja dalam 2 atau 3 kerajaan yang berbeda. Mulai dari Babel sampai kepada Raja Darius, ya, sampai ke Raja Darius, sampai Persia. Bayangkan, Tuhan selamatkan juga dunianya. Di mana Babel, dia berada di Babel. Yusuf, dia menjadi raja muda. Dan saudara bisa lihat, Yusuf dan Mesir juga diselamatkan ketika Yusuf jadi raja. Kosmosnya Tuhan cinta. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika hatimu lebih melekat bukan pada kosmos yang corruptible, tapi engkau lebih melekat kepada Tuhan, Tuhan akan jaga kosmosmu. Saudara bapak-bapak rumah tangga, saudara ibu-ibu rumah tangga, saudara pengusaha, pedagang, sudahkah lakukan pekerjaanmu karena engkau beriman pada Tuhan? Ketika engkau beriman pada Tuhan, lebih melekat kepada Tuhan, jangan takut, Allah mengasihi kosmosmu. Hai anak-anak muda, apakah engkau lebih melekat kepada Tuhan? Kalau engkau lebih melekat kepada Tuhan, jangan takut. Tuhan perhatikan juga kosmos hidupmu. Tuhan bukan hanya berkata gini, oke, ya pokoknya kamu percaya kepada, terus Tuhan membuat engkau terlantar. Tidak. Bahkan engkau akan memberi pinjaman dan bukan mengambil pinjaman. Firman Allah mengatakan. Sekarang kita lihat yang kedua. Ketika apa yang harus lebih melekat kepada kita. Pengampunannya disertai dengan kesembuhan. Mazmur 103 ayat yang ketiga. Mazmur 103 ayat yang ketiga mengatakan begini. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, perhatikan. Dan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Bayangkan saudara lihat. Di satu ayat dia yang mengampuni dan menyembuhkan. Pak, baru satu ayat. Oke, 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24 mengatakan hampir sama. 1 Petrus 2 ayat yang ke-20. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Perhatikan. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jadi dia menanggung dosa kita, dia ampuni dosa kita supaya apa? Supaya kita hidup untuk kebenaran. Perhatikan,
Dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sudah lihat? Pengampunan rupanya tetap ada korelasinya dengan kesembuhan. Hari ini yang kedua kita bisa. Yang pertama kita percaya Allah mengasihi engkau. Allah mengasihi duniamu. Ketika engkau aman di dalam Tuhan, jangan takut. Jalani hari-harimu dengan iman. Kolose kan mengatakan segala sesuatu yang kamu ucapkan, yang kamu lakukan, lakukanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika engkau memulai usahamu, ketika engkau memulai pekerjaanmu, lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan beriman kepada Tuhan. Tuhan jaga kosmosmu. Dan yang kedua, Allah mengampuni dosamu, tetapi Allah juga mau sembuhkan engkau. Pengampunan itu juga ada korelasinya dengan kesembuhan. Biarlah itu yang melekat dengan kita. Mungkin ada di antara engkau sedang sakit. Hari ini Tuhan sudah ampuni. Kenapa enggak kita imani? Tuhan, engkau yang sudah mengampuni dosa saya. Engkau yang sudah menyembuhkan. Imani saja, perkatakan dengan iman. Mazmur 103 ayat yang ketiga tadi. Engkau yang sudah ampuni dosa saya, engkau adalah Allah yang sudah menyembuhkan segala penyakit saya. Tetapi saudara bisa melihat di dalam situasi wabah seperti ini. Ingat, engkau aman di dalam pengampunan Tuhan. Engkau aman di dalam pengampunan Tuhan. Jangan khawatir. Bahkan di dalam banyak peristiwa-peristiwa ketika Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Ya, firman Allah mengatakan, Yesus selalu berkata, dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah diampuni. Berjalanlah. Dan saya hanya mau sampaikan, mungkin ada di antara saudara, tadi pagi saya sempat sampaikan begini. Mungkin sepertinya saudara seperti lumpuh. Engkau lumpuh oleh kekhawatiran, lumpuh oleh ketakutan. Engkau begitu takut dengan kondisi ini. Ingat, dosamu sudah diampuni. Dan berjalanlah. Mari mulai jalani hari-harimu dengan iman. Karena apa? Karena dosamu sudah diampuni. Kalau engkau mungkin juga mulai berpikir, saya punya kesalahan di masa lalu. Saya punya kesalahan yang buruk. Oke, dosamu sudah diampuni. Dan mulailah berjalan. Jadi yang kedua kita bisa melihat. Pengampunan dosa itu selalu ada korelasinya dengan kesembuhan. Hari ini kita bisa juga berkata, Tuhan bawalah bangsa kami, ampuni bangsa kami. Kan ada sebuah lagu kan mengatakan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Kenapa enggak kita minta pengampunan? Berapa banyak kali daripada kita hanya nuding, wah bangsa ini memang isinya koruptor semua. Apa saudara enggak korupsi dengan waktu? Ya, oh rapopo, gereja kayak 5 menit puji-pujian. Telat-telat sidik rapopo. Ya, korupsi waktu. Ya, tapi giliran kalau misalnya nonton film ke bioskop, maunya kalau bisa mulai dari iklan. Enggak mau dikorupsi. Tapi kalau ke gereja, belum firman Tuhan. Halo, kadang-kala kita bisa nuding itu korupsi. Tanpa sadar kita korupsi dengan hal-hal yang kelihatannya kecil. Tapi hari ini, ya, ketika kita bisa lihat, wah, bangsa kami penuh dengan kebobrokan. Kenapa enggak kita berkata, Tuhan ampuni. Karena pengampunan ada korelasinya dengan kesembuhan. Dan sekarang kita lihat yang ketiga. Kabar baiknya ketika Tuhan melihat dunia ini, coba kita buka di dalam Matius 9 ayat yang ke-36. Matius 9 ayat yang ke-36. Perhatikan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tak bergembala. Jadi yang kita lihat yang ketiga. Biarlah yang lebih stuck di dalam hidup kita.
Tuhan melihat kita dengan belas kasihannya. Ketika Tuhan melihat orang banyak, Tuhan gak berkata gini, wah, ini orang banyak ini memang hanya mengikut aku gara-gara minta roti. Yesus tahu memang mereka mengikut dia karena dia sudah menyediakan roti. Bahkan Yesus tahu juga, ya, di antara orang banyak ada yang mendengarkan khotbah sambil tidur. Tapi puji Tuhan, hari ini gak ada yang mendengarkan khotbah sambil tidur. Tuhan tahu, Tuhan gak pernah berkata gini, ayo siapa yang suka mendengarkan khotbah sambil tidur, ayo berdiri di sebelah sini. Siapa yang mencatat, ayo berdiri di sebelah sini, terimalah kemuliaan. Siapa yang tidak mencatat, hanya ngerungokin, domblong, ngah-ngoh, berdiri di tengah. Ayo aku tes, ayat pertama apa? Tuhan gak pernah seperti itu. Walaupun dia tahu juga. Nah, kenyataannya saudara lihat dari 12 murid. Ya, firman Allah mengatakan ketika Yesus disalib, berapa banyak yang masih tetap mengikut Yesus sampai ke kayu salib? Hanya satu. Nah, kembali lagi Rasul Yohanes. Yang suka bersandar di dada Yesus. Ya, dia nggak punya kekuatan apa-apa, nggak pinter ngomong, nggak pinter khotbah, tapi dia hanya orang yang suka bersandar kepada kasih karunia Allah dan dialah yang bertahan. Mana yang pinter ngomong, yang ya tapi memang satu kali dipakai Tuhan, diubahkan Petrus yang tadinya menyangkali Yesus, akhirnya dia bisa berkhotbah, 3.000 jiwa bertobat. Tapi kembali lagi, Tuhan melihat semuanya dengan belas kasihan. Tuhan melihat saudara juga dengan belas kasihan. Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin kalau ada yang mungkin ngeliatin streaming ini sambil tidur-tiduran, bangun. Ya. Tuhan melihat engkau dengan belas kasihan. Tuhan ingin engkau bangun, engkau responi firman Allah. Mungkin ada di antara para pelayan mulai berpikir gini, aku udah 2 kali ini rekaman hari ini, ya bangun, ya. Atau siapa tahu yang di atas itu kali yang selalu tertutup meja. Tapi kembali lagi firman Allah mengatakan Allah melihat dengan belas kasihan. Dan kabar baiknya ketika Allah melihat dengan belas kasihan, ayat 37 dan 38 mengatakan, masih ada ayat 37 dan 38 mengatakan gini, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Ayat 38, karena itu mintalah kepada tuan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ini saatnya tuaian global, ini saatnya. Itu sebabnya ketika Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin setiap kita rasanya kita nggak bisa beribadah secara komunal bersama-sama. Mari kita bisa lihat the great I am itu sedang bekerja. Tuaian sedang bekerja di sekitar kita. Biarlah kita bisa berkata, Tuhan jadikan saya, masukkan saya Tuhan di dalam rencanamu. Kalau saudara ikuti renungan pagi oleh Ibu Yanti sempat sampaikan berapa banyak kali kita mau jadikan Tuhan menjadi alat untuk memenuhi kebutuhan kita. Tetapi sebetulnya kita bisa berkata, Tuhan saya mau masuk dalam rencanamu. Dan ketika kita masuk dalam rencana Allah, hasilnya dahsyat. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita bisa melihat Tuhan, apapun yang sedang terjadi, masukkan kami ke dalam rencanamu. Para pemain musik yang tadi terlibat, para mereka yang di balik layar, memang saya nggak akan langsung berkata gini, ayo Billy dan Bertrand semua menunjukkan wajah di layar, dada-dada, nggak perlu. Ya, semua yang di balik layar ini sehingga terjadi acara ini, kebaktian ini. Mari kita bisa berkata, Tuhan kami tersedia. Kami mau masuk dalam rencanamu. Karena apa? Allah sedang melihat dunia ini.
dengan belas kasihannya. Dan biarlah itu stuck di hati kita. Allah sedang melihat dunia ini. Allah sedang melihat orang banyak di dalam belas kasihannya. Dan Allah gak pernah berkata gini, aduh ini orang banyak ini terlalu banyak permintaannya. Yang satu minta ini, yang satu. Kemudian Allah kewalahan, tidak. Coba kita lihat ayat-ayat yang lazim. Filipi 4 ayat yang ke-19. Filipi 4 ayat yang ke-19. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin ada di antara engkau. Engkau juga selama ini di dalam doa, di dalam masa-masa ini. Sepertinya engkau mulai berkata, Tuhan saya gak punya uang. Saya gak punya dana untuk masuki masa depan. Imani firman Allah. Filipi 4 ayat yang ke-19. Kita baca bersama-sama. 2, 3, mulai. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Allah memenuhi keperluanmu. Ya, keperluan tiap orang berbeda. Tetapi menurut kekayaan kemuliaannya. Bukan menurut saldo rekeningmu. Tapi menurut kekayaan kemuliaannya. Efesus 3 ayat yang ke-20. Efesus 3 ayat yang ke-20. Mari kita ucapkan kembali bersama-sama. Efesus 3 ayat yang ke-20. 2, 3 mulai. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Ya, bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Saudara mulai berpikir, saya ada di rumah, kondisi saya ini karena COVID-19 outbreak. Karena COVID-19 yang sedang menyebar. Tapi bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Kalau engkau temukan pewahyuan tentang the great I am yang tinggal di dalam engkau dan engkau tinggal di dalam dia. Sama seperti Rasul Yohanes, dia bisa melihat bahwa the great I am itulah yang memelihara hidup Rasul Yohanes. Engkau mungkin sama seperti Yohanes. Yohanes gak terlalu banyak ngomong ketika Yesus masih hidup, ya, gak terlalu banyak ngomong. Bahkan dia lebih banyak kelihatan seperti orang yang lemah, senang bersandar di dada Yesus. Tapi kita bisa melihat justru orang yang senang bersandar di dada Yesus, dialah yang panjang umurnya. Itu sebabnya kenapa Ibrani 4 mengatakan, biarlah kita berusaha masuk ke dalam tempat peristirahatan itu. Bukankah Yesus pernah berkata, mari datang kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Mari kita lihat yang keempat menjelang akhir. Dia adalah Tuhan yang tidak berubah. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Ibrani 13 ayat yang biarlah ini stuck dalam kita. Kembali kita ucapkan bersama-sama. Nggak ada salahnya kalau kita ucapkan supaya itu stuck dalam hidup kita. 2, 3 mulai. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ya, Yesus yang memelihara Rasul Yohanes, Yesus yang tetap sama. Kemarin dia tolong Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini engkau masih ditolong Tuhan. Engkau masih bisa lihat streaming ini. Engkau masih diberkati. Dan jangan takut sampai selama-lamanya kosmosmu dipelihara Tuhan. Karena Allah melihat engkau dengan belas kasihannya. Dan dia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita pikirkan dan doakan. Ketika dia tetap sama, itu sebabnya biarlah kita teguh di dalam kasih-Nya. Terus ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 kan mengatakan begini. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu established. Hati kamu diteguhkan, diperkuat dengan kasih karunia. Hatimu aman di dalam kasih Allah. Dan kabar baik kasih Allah itu, kasih karunia dan kebenaran itu bekerja bersama-sama. Coba lihat ayat 12-nya. Saya terbatas untuk menjelaskan ayat per ayat. Perhatikan, itulah sebabnya juga Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Wow, saudara ingat di zaman hukum Taurat, setiap kali korban bakaran, darahnya dibawa masuk, tapi dagingnya dibawa
keluar dibakar di depan pintu gerbang. Darah Yesus menyucikan kita masuk sampai ke ruang Maha Kudus. Kabar baiknya, sebetulnya kita orang-orang berdosa, jumpai Dia di luar. Di sanalah. Itu sebabnya kenapa ayat ini mengatakan Yesus dibawa keluar pintu gerbang. Ketika Yesus disalib, Yesus bukan disalib di kota Yerusalem, di luar kota Yerusalem. Supaya sebetulnya setiap kita yang gak layak untuk masuk ke dalam bait Allah itu bisa berjumpa dengan korbannya di luar pintu gerbang. Dan kabar baiknya ayat ini tadi kan mengatakan untuk menguduskan umatnya. Kabar baiknya buat saudara, buat setiap kita. Yesus tidak berubah. Hampiri Dia. Mungkin ada di antara saudara berkata, tapi saya belum kenal Tuhan. Saya baru pertama kali lihat khotbah ini. Kabar baiknya, Tuhan mengasihi engkau. Tuhan rela mati di luar pintu gerbang. Tuhan bukan di dalam kota, tapi di luar. Supaya apa? Engkau yang orang luar bisa menghampiri, bisa menjamah Dia, bisa menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Dan yang terakhir, mari kita lihat sebagai yang terakhir. Iman pada Yesus itu akan menginfus, saya pakai bahasa, menginfus roh, jiwa, dan tubuh kita dengan kesempurnaan dan kekudusannya. Waktu saudara beriman pada Yesus, itu iman itu akan menginfus roh, jiwa, dan tubuh. Lukas 7 ayat yang ke-50. Ceritanya adalah seorang perempuan yang terkenal berdosa. Pelacur. Datang ke rumah Simon orang Farisi dan mengurapi kaki Yesus. Kabar baiknya, Yesus enggak berkata, jijik aku, najis. Kamu jangan pegang-pegang aku. Enggak. Coba lihat, Lukas 7 ayat 50. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Wow. Kemudian Yohanes 8 ayat 10 dan 11. Injil Yohanes 8, peristiwanya tentang seorang perempuan yang juga kedapatan berbuat zina. Dan sebetulnya yang namanya perbuatan zina bukan hanya perempuannya, ada laki-lakinya. Tapi ya itulah dunia kita, kadangkala yang perempuan dibawa jadi korban. Mana yang laki-lakinya? Mungkin ada di antara saudara selalu dijadikan korban. Tapi kabar baiknya ketika engkau mendengarkan firman Allah ini, Yesus mau menginfus roh, jiwa, tubuhmu dengan kekudusan dan dengan kebenaran dan kekudusannya. Sama seperti perempuan ini, kabar baiknya. Coba kita lihat Yohanes 8. Lalu Yesus bangkit dan berdiri bertanya kepada, hai perempuan, di manakah mereka? Adakah seorang yang menghukum engkau? Kemudian ayat 11-nya mengatakan, jawabnya tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Wow. Ini kabar baiknya. Mana yang laki, apakah yang laki dibenarkan dan dikuduskan? Tidak. Justru yang perempuan ini yang jadi korban, yang dianggap sampah masyarakat. Mungkin engkau selama ini dianggap sampah masyarakat. Tapi hari ini ketika engkau mengimani firman Allah, Allah melihat engkau dengan belas kasihan yang masih ada harapan buat hidupmu. Masih ada harapan buat hidupmu. Ayat terakhir, Yeremia 5 ayat 16. Ini kabar baik buat setiap kita. Ketika kita mau izinkan yang incorruptible ini lebih melekat kepada kita. Yeremia 15 ayat yang ke-16 mengatakan. Yeremia 15 ayat 16. Yeremia 15 ayat 16. Mari kita membacanya bersama-sama sekali lagi. 2, 3, mulai. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku ya Tuhan, Allah semesta alam. Puji Tuhan, nikmati Tuhan. Mari kita nyanyikan sebuah pujian, para pemuji akan memuji Tuhan.
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita nyanyikan pujian ini dengan iman. Karena kita hidup karena percaya. Inilah yang melekat dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih. Kami mau tetap melekat. Kami mau tetap melekat kepada-Mu. Karena kami percaya punya Tuhan yang besar. Yang sudah berjanji. Dan Engkau yang berfirman, Engkau sanggup genapi. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan kita nggak pernah berubah. Tuhan kita lebih besar daripada segala sesuatu. Tapi permasalahannya, apakah iman kita bersepakat dengan Dia? Apakah hati kita bersepakat dengan Dia? Malam hari ini, apakah saudara bersepakat? Apakah engkau lebih bersepakat kepada fakta, kepada kondisimu, kepada situasimu? Engkau lebih percaya, engkau lebih setuju dengan semuanya itu? Atau engkau lihat semuanya itu ada di sekelilingmu, tetapi engkau lebih sepakat kepada firman Allah. Dan kalau engkau lebih bersepakat kepada firman Allah, engkau lihat firman-Nya sanggup mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Bukankah firman menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus? Temukan pewahyuan tentang Dia sendiri, tentang the great I am. Aku punya Tuhan yang besar. Dia telah berjanji, imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang. Amin, amin. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Dan sanggup menggenapi imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari. Mari kita mulai berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami setuju dengan firman-Mu. Kami setuju dengan firman-Mu Tuhan. Kami mau melekat kepada firman-Mu. Kami mau melekat kepada firman-Mu Tuhan. Kami mau melekat kepada Engkau saja. Kami mau melekat hanya kepadamu. Kami melekat kepada Engkau. Engkau adalah Allah yang tak tergoncangkan. Firman-Mu adalah benih yang tak tergoncangkan. Firman-Mu adalah benih yang tidak fana itu Tuhan. Haleluya, haleluya. Apapun keadaan kami Tuhan,
Haleluya, 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 haleluya. Bawalah kami, bawalah keluarga kami semua masuk ke dalam firman-Mu yang heran itu. Bawalah kami semua Tuhan untuk tinggal kepada firman yang benih, yang tidak fana itu Tuhan. Kami memang masih ada di dalam dunia, tetapi malam hari ini biarlah Tuhan kami mulai lebih melekat kepada kasih Allah. Kami mau tinggal di dalam Engkau, kami aman di dalam Engkau. Dan kami bersyukur karena di dalam-Mu Tuhan, Engkau justru menginfusi kami, roh, jiwa, tubuh kami dengan perkara yang luar biasa. Dengan penyediaan-Mu, tetapi juga dengan hikmat-Mu, dengan kebenaran-Mu, dengan kekudusan-Mu Tuhan. Dan kami menikmati semuanya itu. Dan terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau sebentar kami juga akan terima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami bukan hanya terima sebagai sebuah liturgi Tuhan, tetapi kami imani Tuhan. Ketika kami terima tubuh dan darah-Mu Tuhan, kami tinggal di dalam Engkau, Engkau tinggal di dalam kami. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu hidup, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saya mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, Saudara bisa siapkan apa saja. Ya, mungkin Saudara terbatas untuk menyiapkan roti dan anggur saat ini. Tapi ketika engkau menyaksikan, engkau percaya, engkau boleh ambil apa saja yang bisa engkau makan dan apa saja yang engkau nanti bisa minum. Saya ingatkan ada satu ayat di dalam 1 Korintus 11 ayat 29 mengatakan begini. 1 Korintus 11 ayat 29, firman Allah mengatakan 1 Korintus 11 29, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Berarti ketika kita makan apapun, tapi kita akui ini adalah tubuh Tuhan, maka engkau mendatangkan berkat. Itu mendatangkan berkat. Saya beri waktu saudara untuk persiapkan. Saudara mungkin bisa ambil crackers, saudara bisa ambil roti sepotong, saudara bisa ambil air minum sedikit saja. Sementara kita nyanyikan pujian ini. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita angkat roti, kita dengarkan pembacaan firman Allah, kita percaya. Dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atas roti itu. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti di tangan saudara itu adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus? Mari kita makan sebagai peringatan akan korban Yesus di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat anggur di tangan kita.
atau minuman apapun yang ada di tangan saudara. Kita percaya ini adalah darah penebusan. Secara fisik mungkin kita terpisah satu dengan yang lain, tapi kita jadi satu di dalam Kristus. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur di tangan kita itu adalah darah penebusan, darah perjanjian. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya karena korban-Mu Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Engkau rela Tuhan untuk dikorbankan di luar pintu gerbang. Di luar pintu gerbang. Sehingga kami sebetulnya adalah orang-orang luar. Sebetulnya kami gak masuk bilangan, kami gak masuk hitungan. Tetapi kami jumpai Engkau di luar pintu gerbang itu Tuhan. Dan kami bersyukur darah-Mu itu Tuhan dipercikan. Sehingga benar-benar Tuhan sudah merobohkan tembok pemisah. Sehingga kami berlayak untuk masuk ke Tuhan. Ke tempat tahta kudus-Mu Tuhan. Hanya karena korban darah Yesus, kami berlayak untuk menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Dan itu sudah terjadi bagi kami pada malam hari ini Tuhan. Ketika kami terima, kami peringati tubuh dan darah-Mu Tuhan. Darah-Mu dipercikan atas hidup kami. Sehingga kami sekarang punya keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Untuk kami menerima pertolongan dan anugerah tepat pada waktunya. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Diberkatilah setiap kami. Diberkatilah setiap umat Allah. Dari anak-anak, remaja, pemuda, bapak, ibu rumah tangga sampai orang yang lanjut usia. Biarlah kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Dan firman Allah lebih melekat kepada kami. Kami memang masih ada di dalam dunia. Kami melihat fakta. Kami menyaksikan semuanya itu. Tapi kami akan tetap berjalan dengan iman. Kami akan tetap jalani hari-hari kami dengan pengharapan. Dan kami akan Tuhan menghidupi kasih Allah tinggal dalam kami. Dan di dalam kasih-Mu kami aman di dalam Engkau. Bahkan kasih-Mu sedang membawa kami Tuhan menjadi umat yang tak bercacat dan bercela di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan saya mau berdoa buat saudara-saudara yang berulang tahun di bulan Mei ini. Saudara yang ada di rumah, saudara berulang tahun di bulan Mei ini. Saudara boleh angkat tanganmu, angkat tangan dengan iman. Saya mau berdoa secara khusus buat saudara. Bapa di sorga, Engkau melihat mereka yang berulang tahun di bulan Mei ini Tuhan. Ini adalah Mei yang luar biasa, di mana kami makin merasakan kasih Allah. Kasih Allah itu memelihara roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan kami boleh melihat Tuhan ketika kami tetap melekat di dalam firman. Firman-Mu itu tinggal dalam kami. Kami tinggal di dalam firman Allah. Maka apa yang mustahil bagi kami tidak mustahil bagi Engkau. Firman-Mu sanggup melakukan bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kami pikirkan dan doakan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kami. Diberkatilah mereka yang berulang tahun di bulan Mei ini Tuhan. Diberkatilah roh mereka. Mereka makin mengasihi Tuhan. Diberkatilah jiwa mereka. Mereka aman di dalam Tuhan. Mereka memiliki hikmat dari Tuhan. Mereka memiliki emosional yang sehat. Diberkatilah tubuh. Dilindungi dari mara bahaya sakit nyakit. Dilindungi Tuhan dari perkara-perkara yang jahat. Dan apapun yang dibutuhkan, penyediaan jasmani, Engkau berkati dengan melimpah menurut kekayaan kemuliaan-Mu. Dan biarlah Tuhan lewati semua peristiwa ini, kami makin mengasihi Engkau dan kami makin tinggal melekat kepada Engkau. Diberkatilah mata usaha pencarian mereka, diberkatilah juga keluarga dan rumah tangga mereka, diberkatilah masa depan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara kita akhiri, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan
pandangan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera. Kini saudara-saudaraku sekalian, marilah kita pulang bersama-sama. Kita jalani hari-hari yang kita jalani bulan Mei ini dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan perkenanan oleh korban Yesus di kayu salib. Penyertaan kuasa Roh Kudus yang akan terus menyertai kita, memimpin dari iman kepada iman, dari kebenaran pada segala kebenaran, dari kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar lagi. Bahkan perlindungan kuasa darah Kristus akan melindungi engkau, keluarga, serta orang di balik bayangmu, roh, jiwa, tubuh dari mara bahaya, sakit, penyakit, niat jahat, kecelakaan, wabah, bencana, kuasa kegelapan maupun Tuhan dari pelecehan-pelecehan. Yesus adalah kepastian dalam hidupmu. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus, dan semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, selamat malam dan Tuhan berkati. Shalom, shalom damai Allah. Shalom, shalom.